Ya, tentunya kenapa somasi kedua itu dikirimkan adalah karena pihak yang tersomasi itu mengabaikan tidak membalas peringatan teguran daripada klien kami. Nah, otomatis kan niatnya Pak Dodi ini adalah mempidanakan Faisal dan Puji. Ya karena dianggap ada perbuatan-perbuatan dianggap mencemarkan, kemudian ada sikapnya eksploitasi anak. Nah, kita coba yang kedua, kalau mereka masih mengindahkan, baru kita akan membuat satu laporan tindakan hukum. Memang mereka sangat berani gitu. Harusnya dia minta maaf, ini kita suruh minta maaf kan. Faisal tuh semenjak sering masuk TV dan isi konten, dia berubah. Udah jadi orang yang so hebat, jauh dari suasana keakraban. Hanya ramah baik kalau ada wartawan, di muka orang pencitraan. Tapi kalau dengan Dodi, wah mereka kayak apa ya, kayak musuh bebuyutan. Padahal mereka ini udah dikit lagi mungkin jadi buyut kan. Masih muda mereka ini sebenarnya. Cuman memang usia-usia pensiun yang harus tidak mengurus cucu. Nah, harusnya bersyukur kalau Dodi dan Mayang mau merawat gitu. Ini malah memperbanyak petugas keamanan dan lain hanya untuk merawat Gala. Jadi sebaiknya mereka ini bijaksana. Karena masyarakat yang menilai gitu. Dan yang kami hadapi ini bazar-bazar gitu. Mana ada berani orang akun resmi mau menghina kita, mau masuk penjara kalian. Nah, jadi jangan juga baca di Farhad dihujat, Dodi dihujat, enggak. Kita nggak ngapa-ngapain. Yang gugatnya Faisal, yang menguasai mereka Faisal, yang menikmati rumah itu Faisal dan keluarga. Dodi nggak ngapa-ngapain. Hanya baru kita tes ngomong, Dodi harus punya kamar, harus sama-sama di situ. Kok marah gitu? Ya kalau masyarakat marah ya Faisal harus bela, Dodi nggak seperti itu. Kita nggak seperti itu gitu. Sekarang Dodi nggak pernah injak rumah itu, tiba-tiba kalian yang menikmati rumah itu kok Dodi yang diejek. Gitu. Itu kan pendapat pribadi saya sebagai pengacara. Ya pasti mereka inginkan LP kan, mungkin biasa kan mediasi di kepolisian. Tapi kan sebenarnya mereka ini kan sudah pesanan aja. Jadi mereka harusnya lebih merendahkan hatinya gitu. Toh pasca Dodi bandingkan, Faisal merasa bahwa hingga saat ini Gala masih status quo karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum itu belum inkrah. Nah, jadi disinilah kemarahan daripada Faisal terhadap Dodi kita lihat di berita. Tapi yang jelas Dodi memiliki hak untuk bertemu. Jadi kalau nanti Faisal menghalang-halangi, belum ada eksekusi untuk perwalian kepada dia, maka kita akan membuat satu laporan baru lagi terhadap Faisal. Yang jelas, saya sudah berusaha untuk menghubungi Faisal, tidak ada respon, tidak ada komentar dia tentang kapan waktu bisa bertemu Gala dengan Dodi dan Mayang. Kalau kita belum mendengarkan dan kita anggap belum, kan suratnya aja kan minta maaf kan. Ya terima kasih kalau dia mengaku minta maaf, buktikan di mana dia minta maafnya kan gitu. Jangan sampai cuma ngaku minta maaf tapi ternyata tidak kan. Buktinya masih ada berita-berita tentang Faisal mempertanyakan tentang uang itu. Padahal kan uang pertanggungannya itu kan hak manfaat atas uang tersebut adalah Dodi. Jadi mau Dodi gunakan, Dodi habisin itu haknya Dodi. Cuman Dodi punya etikat baik, belum menggunakannya. Pasti mungkin untuk Gala juga. Gitu. Kalau Dodi menikmati, nggak perlu si mantan istrinya marah. Karena memang Vanessa ingin kalau satu saat dia meninggal, adalah kenang-kenangan buat bapaknya, buat orang tuanya. Bukan warisan itu polis asuransi yang memberi keuntungan
buat membayar premi, kemudian bermanfaat pertanggungan buat penerima manfaat, itu ayah kandung daripada Vanessa Angel almarhum. Kalau somasi untuk Pak Faisal itu berkenaan dengan masalah asuransi yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Faisal dan tidak ada kontribusinya sama sekali dengan premi asuransi yang sedikit pun tidak dibayarkan oleh Pak Faisal. Tapi setelah cair dia sangat-sangat ngotot dan meributkan asuransi ini, yang mana penerima manfaatnya adalah saya, Dodi Sudrajat, atau ahli warisnya saya, dan asuransi itu saya sudah serahkan kepada Profesor Bambang Saputra. Saya sudah serahkan, ya itu kan Bang Farhat ya yang somasi masalah eksploitasi anak, dan sudah saya serahkan ke Bang Farhat lah, biar Bang Farhat nanti yang jelaskan. Di mana letak salah saya? Tetapi saya sudah bilang, kalau memang menurut Pak Dodi situ saya salah, saya sudah sampaikan ke wartawan kemarin kan sudah saya sampaikan. Oke, tidak ada masalah. Kalau memang itu salah menurut Pak Dodi, ya saya minta maaf. Dan tidak ada niat dalam hati saya untuk melecehkan dia, untuk merendahkan dia, tidak ada. Jadi ini sudah saya klarifikasi yang kedua ini. Jika seandainya menurut Pak Dodi itu salah, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf dan tidak ada niat di hati saya untuk melecehkan dan untuk merendahkan Pak Dodi ataupun siapapun. Hanya betul-betul ingin menanyakan sudah cair apa belum. Kemudian saya tanyakan itu dasar dan alasan saya karena saya ikut tanda tangan. Bohong besar. Hotman ini ya sudah memberi keterangan, memberi kebohongan yang nyata ya. Misalnya dia mengatakan Iklim Hakim tidak diundang ketika launching mobil Lamborghini 12M. Lamborghini 12M diumumkan, satu Indonesia tahu, bahkan dunia. Orang beli 16M Rolls Royce nggak ribut. Maka saya bilang, dan dia kan ada posting Instagram tuh hari ini, katanya saya diundang begini bawa keluarga. Razman itu kalau diminta jadi kuasa hukum ada syarat. Saya punya nama, saya punya rating, saya profesional. Apa itu? Kalau bawa saya maksimal sekian orang, minimal sekian orang. Seatnya bisnis sekian orang, ekonomi sekian orang, hotel kelas sekian, mobil kelas sekian. Lo mau pakai saya bayar. Saya mohon maaf ya, saya nggak pernah munafik. Wallahi wabillahi wa saya nggak buka posko ini gratis buat ini Coffee Johnny. Lo itu urusan dia, saya nggak. Saya kalau orang minta tolong ke saya jawab, Bu, Ibu mau ngomong apa ini maaf. Atau Bapak, Pak maaf Pak, kalau Bapak minta bantuan hukum saya percuma-cuma, saya nggak terima. Saya nggak terima konsultasi gratis. Tapi kalau Ibu saya lihat benar-benar ada masalah, saya yang datang dulu. Ada orang di kota Medan sana jual mie, anaknya ditipu oleh seorang laki-laki yang sudah punya istri. Sampai ke Aceh saya suruh tangkap, ditangkap. Tidak bayar Rp1 pun, tapi saya tidak orang yang munafik. Hotman bilang sama Hotman, minggu ini dia tawarkan Lamborghini itu 12 miliar, saya bayar cash 12 miliar itu. Tapi kalau ternyata saya mampu bayar, kasih sama saya Lamborghini itu. Dan kalau tidak mampu saya bayar, sama dia uang saya 12 miliar itu. Kau jangan ukur-ukur saya. Uang tidak bicara, bos. Allah marah kepada orang yang sombong. Jadi menghadapi Hotman Paris ini adalah, menurut saya berjihad melawan orang yang sombong. Saya ini muslim. Marra minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, kalau kamu melihat kemungkaran, lawan dengan tanganmu. Apa itu kekuasaanmu? Kita nggak pernah takut. Saya ini punya falsafah. Tapi Hotman, kau baca surat Timotius ayat 29 kalau saya nggak salah. Ya, di situ disebut bahwa kerajaan Allah dibuat dan digunakan agar melawan setan-setan. Perilaku-perilaku orang. Dan surat Timotius juga disebut, jangan menjadi satu orang yang tercacat dalam hidupnya. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Kalau dalam Islam namanya hubbud dunia, cinta dunia. Ini tidak boleh. Orang yang begini, orang yang harus kita lawan. Jadi saya nggak ada urusan. Bagi saya, melawan Hotman ini pahala, bos. Menyelamatkan banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan yang lain, itu boleh aja, itu pikiran saya. Begitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi urusan itu, urusan saya
Masalah Hotman dilaporkan atau tidak dilaporkan itu nggak ada masalah bagi saya. Kami akan hadapi dia, saya akan enjoy menghadapi dia, tidak ada masalah. Itu. Iklim hakim kan kita sudah buat pengaduan, kita tunggu pemeriksaan terhadap iklim hakim dan nanti data-data kita sajikan. Kalau Hotman Paris kita tunggu panggilannya, dia kan diperiksa dulu, klarifikasi dulu, saksi dia, baru kemudian nanti gelar mereka, baru saya diminta. Dan mereka, kalau saya tunggu dulu organisasi saya baru Rakernas kemarin. Saya Vice President DPP Kongres Advokat Indonesia. Saya bilang sama kalian ya, mulia kata Allah, pasti mulia kata manusia. Pada saat itu, saudara Gary dan asistennya berada di tempat tersebut atas undangan dari salah satu temannya berkaitan dengan pekerjaan. Dan di sana telah ada 3 orang lainnya di dalam rumah tersebut, dan saudara Gary selaku klien kami tidak mengetahui TKP tersebut terdapat sabu. Lalu sesampainya di TKP, memang klien kami ini masih melihat sisa-sisa asap yang masih agak pekat, dan mungkin asap itulah yang ikut terhirup saudara Gary ketika mereka masuk ruangan. Dan memang saudara Gary ini tidak melihat adanya sabu, tapi sempat melihat adanya alat bukti hisap di pojok ruangan. Lalu setelah 30 menit setelahnya mereka membicarakan pekerjaan, datanglah para penyidik dari Polda Jawa Barat dan menangkap semua yang ada di TKP. Berikut barang bukti berupa alat hisap sabu yang dibawa ke Polda Jawa Barat dan langsung dilakukan tes urin. Dan hasilnya atas saudara Gary beserta kawan-kawan lainnya, asistennya pun dinyatakan positif. Dan kami benarkan hal tersebut, yang dimana kemungkinannya ini kami sudah konsultasikan juga ke dokter di BNN maupun dokter pribadinya dari saudara Gary, bahwa apabila seseorang ada di dalam ruangan yang dimana dalam ruangan itu memakai sabu atau narkoba apapun yang berbentuk asap dan lainnya, dan mereka dalam situ cukup lama sehingga menghirup udara itu, sehingga itu bisa menyebabkan hasil tes urinnya itu menjadi positif. Seperti itu. Karena memang klien kami saudara Gary ini sudah tidak lagi menggunakan narkoba, tidak pernah menggunakan narkoba, dan dilihat juga dari faktor kesehatannya yang masih aktif mengkonsumsi obat khusus untuk penyakitnya di bawah pengawasan dokter spesialis penyakit dalam. Dan atas hal tersebut klien kami itu dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan cara melawan hukum, dan terkait asesmennya itu terkait pasal 56 Undang-Undang Narkotika, tersangka didapatkan kurang barang bukti daripada 1 gram, maka dilakukan asesmen sehingga petugas melakukan koordinasi dengan BNNP untuk dilakukan asesmen tersebut. Bahwa setelah penangkapan pada pukul 18.30, pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saudara Gary mengalami penurunan kondisi kesehatan, di mana trombositnya menurun, kakinya bengkak, badan lemas, dan sempat demam. Maka tim dari Polda melakukan perawatan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Polri Bandung dengan pengawasan dokter dari rumah sakit tersebut. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh pihak rumah sakit, terkait kondisi kesehatan saudara Gary juga dilakukan asesmen terpadu dari dokter di BNN. Maka berdasarkan pertimbangan keadilan atau restoratif justice, saudara Gary oleh Polda Jawa Barat dinyatakan harus direhabilitasi berjalan dengan wajib lapor. Maka pada tanggal 27 Mei 2022, saudara Gary telah dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat untuk dilanjutkan rehabilitasi ke BNN Provinsi Jawa Barat, karena saudara Gary ini berdomisili di Tangerang Selatan. Untuk rehabilitasinya kami minta rekomendasi untuk ke BNN Provinsi Tangerang Selatan, sehingga seterusnya dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, edukasi tentang narkoba, pemeriksaan kesehatan, konseling, serta perawatan psikologi. Dan di sini kami selaku kuasa hukum dan pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, lalu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, juga BNN Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan pelayanannya yang terbaik, mengayomi, dan juga koordinasi yang sangat
bagus. Sehingga hari ini seperti yang kita lihat, Saudara Gary bisa berkumpul bersama kita di sini dan berkumpul bersama keluarga. Jadi memang yang kita garis bawahi di sini adalah Saudara Gary bukan berkumpul bersama dan menggunakan narkoba, tapi beliau diundang ke rumah salah satu rekannya untuk bicara pekerjaan tanpa tahu mereka menggunakan narkoba. Statusnya dengan rekomendasi untuk rehabilitasi berjalan dengan wajib lapor, Pak, ke BNN Provinsi Tangerang Selatan. Jadi memang kita nanti terkait pemeriksaannya wajib lapor itu ke sana. Lapornya berapa lama? Apa? Wajib lapornya berapa lama? Nanti itu dari dokter pertimbangannya, bukan dari kami. Gitu. Nanti melihat kondisi juga keadaan, nanti dari dokter yang memutuskan butuh berapa kali pertemuan. Sudah mengkomunikasikannya dengan dokter atau seperti apa? Baru mau pertemuan. Cuma kalau ditanya posisi keadaannya sekarang, klien kami sudah bisa aktivitas seperti biasa, sudah bisa mulai bekerja lagi, ya dengan kewajibannya itu saja. Jadi tidak ada batasan apapun. Saya cuma mau bilang terima kasih kepada Mapolda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, juga BNN Jawa Barat sudah benar-benar baik dan mengurus saya dengan baik juga. Mereka sangat baik juga orang-orangnya. Saya juga mau terima kasih kepada keluarga saya, saudara saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya semua sudah percaya sama saya dan yakin bahwa saya itu. Nah, memang saya punya serosis ya, hiperserosis yang memang harus punya penanganan khusus. Jadi nggak bisa capek sedikit. Jadi makanan juga harus dijaga. Kalau tidak ya bengkak, terus menggurau. Memang seperti itu. Jadi memang kalau boleh saya tambahkan dari dokternya Gary Iskakun ini juga menjelaskan bahwa terkait penyakitnya ini tidak memungkinkan lagi lah untuk beliau itu menggunakan barang-barang seperti itu karena yang terancam itu adalah nyawanya beliau. Jadi memang beliau tidak menggunakan pada saat itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.